Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tribuana Tunggaldewi dengan NIM 230701601139. Terdapat sebuah cerita tentang Neil Gaiman dan Neil Armstrong. Di suatu malam di pusat penelitian luar angkasa, Gaiman tengah sibuk dengan hasil eksperimen terbarunya. Dia adalah seorang ilmuwan muda yang berbakat tetapi juga mengalami impostor syndrome yang membuatnya meragukan kemampuannya sendiri. Meski memiliki pencapaian yang luar biasa dalam penelitian, Gaiman selalu merasa seperti dirinya tidak layak untuk mendapatkannya. Hingga Neil Armstrong, seorang astronot legendaris, mengunjungi pusat penelitian tersebut untuk memberikan pengarahan kepada para ilmuwan muda. Gaiman sangat kagum pada Armstrong sejak kecil, tetapi merasa tidak pantas berada di depannya. Ketika Armstrong memberikan kisah inspiratifnya, Gaiman merasa semakin tertekan. Dia terpesona dengan karisma dan ketenangan yang dimiliki oleh sang astronot tersebut. Tetapi dia juga merasa kecil di hadapannya. Setelah pertemuan selesai, Gaiman berani mendekati Armstrong dengan gemetar. Dia memperkenalkan dirinya dan menyampaikan keterkejutannya bisa bertemu dengan salah satu idolanya, Neil Armstrong. Gaiman berkata, "Tuan Armstrong, saya mengalami sindrom impostor," ucap Gaiman dengan ragu. Armstrong tersenyum dengan penuh pengertian. "Gaiman, saya juga pernah merasakan hal yang sama. Saat pertama kali melakukan langkah saya di bulan, saya merasa seperti saya tidak pantas untuk berada di sana. Itu adalah momen besar dalam sejarah, tetapi juga membuat saya merasa tidak layak." Gaiman terkejut mendengar pengakuan tersebut. Bagaimana mungkin salah satu tokoh yang paling dihormati di dunia merasakan hal yang sama seperti dirinya? "Keberhasilan bukanlah penanda bahwa kita tidak pernah meragukan diri sendiri," lanjut Armstrong. "Sindrom impostor itu bisa menjadi teman atau lawan, tergantung pada cara kita memandangnya. Ini menunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang kita lakukan, dan kita ingin terus belajar, dan itulah yang paling penting." Apa itu impostor syndrome? Jadi, impostor syndrome atau sindrom penipu didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika adanya rasa meragukan diri sendiri. Orang yang menderita gangguan sindrom penipu ini akan memiliki keyakinan bahwasannya pencapaian dan prestasi yang telah diraih merupakan hasil dari keberuntungan, bukan hasil dari keterampilan maupun kemampuan yang dimiliki. Adanya kasus impostor syndrome dapat dikaitkan dengan teori psikoanalisis, di mana umumnya orang-orang yang mengalami impostor syndrome memiliki low self-esteem. Nah, low self-esteem ini mengacu pada suatu kondisi penghargaan diri yang rendah yang melibatkan penilaian global tentang diri seseorang. Dalam teori psikoanalisis, Freud menjelaskan bahwasannya kepribadian yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam pengalaman yang diperoleh pada masa awal kehidupannya. Termasuk di dalamnya adalah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Adanya pola asuh authoritarian parenting dan pola asuh yang memanjakan akan berkorelasi positif dengan impostor syndrome. Sehingga pola asuh tersebut akan menciptakan anak yang perfeksionis dan memiliki low self-esteem. Anak akan selalu ingin menjadi yang terbaik dalam segala hal, sehingga berdampak pada munculnya kebiasaan untuk membandingkan pencapaian yang diraih dengan pencapaian orang lain. Maka, orang tua diharuskan untuk mendidik anak dengan penuh kasih sayang, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an yang menjelaskan bahwa saya tidak pernah melihat orang yang lebih berbelas kasihan terhadap anak-anak selain Rasulullah SAW. Putranya Ibrahim sedang dirawat seorang suster di perbukitan sekitar Madinah. Dia akan pergi ke sana dan kami akan pergi bersamanya. Dan dia akan memasuki rumah, menjemput putranya dan menciumnya lalu kembali. Hadis riwayat Muslim. Kasus terjadinya impostor syndrome juga dapat dikaitkan dengan teori kognitif sosial atau social cognitive theory, di mana pembelajaran manusia itu terjadi dalam lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, seseorang akan belajar dari setiap tingkah laku dan kegiatan yang ada di lingkungan sekitar mereka.
termasuk di dalamnya bagaimana cara seseorang mempersepsikan dirinya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Penilaian yang buruk terhadap diri sendiri dapat dipengaruhi oleh penilaian sosial dan komparasi dari orang lain, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap rasa takut yang dimiliki jika adanya anggapan bahwa kesuksesan yang diraih tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Padahal, tidak selamanya seseorang yang mendapatkan nilai A di hari Senin akan mendapatkan nilai A juga di hari Selasa, begitupun sebaliknya. Kasus impostor syndrome juga dapat dikaitkan dengan teori behaviorisme, di mana dalam pandangan teori behaviorisme, dalam konsep yang dijelaskan oleh Skinner bahwasannya di dalam respon yang diterima oleh seseorang dari lingkungan akan terdapat stimulus yang saling berinteraksi, dan di dalam interaksi antar stimulus tersebut akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Di dalam terjadinya sebuah perilaku, akan ada yang namanya positif dan negatif reinforcement. Kehadiran penguatan yang bersifat negatif dari lingkungan, seperti adanya kritik atau pandangan skeptis dan meragukan keberhasilan seseorang, akan memperkuat pola pikir bahwasannya kesuksesan yang diraih adalah hasil dari keberuntungan, yang membuat seseorang akan cenderung mengarah pada impostor syndrome. Langkah-langkah apa aja sih yang bisa diambil ketika kita mengalami impostor syndrome? Yang pertama adalah ubah bingkai pikiran kalian. Langkah awal yang harus dilakukan ketika kita mengidap gangguan impostor syndrome adalah ubah bingkai pikiran kita. Bahwasannya tidak ada satu manusia pun yang hidup di dunia ini yang hidupnya sempurna. Apapun yang kalian rasakan juga dirasakan orang lain. Saya pernah merasa bahwa saya bodoh, saya takut, saya cemas, dan saya mengakui bahwa saya kalah dan saya salah. Perlahan-lahan, kurangilah sifat perfeksionis dalam diri kalian. Terimalah bahwasannya membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah proses belajar. Dan janganlah terlalu keras terhadap diri sendiri, kawan. Karena yang membersamaimu hingga sekarang adalah dia dan siapa lagi. Yang kedua, list prestasi yang telah diraih. Ketika kita mulai mempertanyakan kemampuan kita, cobalah untuk list apa yang kamu bisa dan prestasi apa yang sudah pernah kalian ukir selama hidup. Karena pada dasarnya, ketika kalian mengalami impostor syndrome, diri kalian sedang dilingkupi oleh emosi negatif yang akan membuat kalian seolah-olah menjadi orang paling tidak berharga di dunia ini. Prestasi tidak harus ketika kalian mendapatkan penghargaan tertinggi, melainkan sesederhana ketika kalian membuat orang lain tersenyum atau bahkan mengatasi rasa takut yang kalian miliki. Langkah terakhir, ganti pikiran negatif dengan pikiran positif. Gantilah pikiran negatif dengan pikiran positif, karena perbandingan dengan orang lain akan menjadi jebakan bagi diri kalian sendiri. Maka, fokuslah pada perkembangan dan pencapaian pribadi, dan rayakanlah setiap pencapaian yang kalian raih sekecil apapun itu. Seorang kreator yang bernama Marissa Anita yang saya jadikan rujukan dalam menyelesaikan tugas ini berkata, mungkin kita semua adalah orang-orang yang bekerja keras dan beruntung, namun tidak selalu mahir setiap saat. Tetapi, mungkin kita adalah orang-orang yang berusaha sebaik mungkin, dan sebetulnya itu saja sudah cukup.